Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah dengan NIM 210936. Di sini saya akan membuat video UAS manajemen kinerja dengan dosen Ibu Primi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen kinerja di Google Corporation. Beberapa fase planning, monitoring, reviewing, dan rewarding. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap fase tersebut. Yang pertama, planning. Planning atau perencanaan. Di fase ini Google menggunakan metode OKR, Objectives and Key Result, untuk menetapkan tujuan dan hasil kunci yang ingin dicapai. OKR adalah kerangka kerja yang membantu karyawan dan tim untuk yang pertama menetapkan tujuan yang ambisius namun dapat dicapai. Yang keduanya dapat menentukan hasil kunci yang terukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Nah, tujuannya atau objectives ini biasanya ditetapkan setiap kuartal dan harus jelas, konkret, serta memberikan arah yang jelas. Hasil kunci atau key result adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut. Nah, yang kedua adalah monitoring. Monitoring adalah pemantauan. Google melakukan pemantauan kinerja secara berkelanjutan melalui berbagai alat dan teknik. Pemantauan ini melibatkan yang pertama melibatkan rapat 1-1 secara berkala antara manajer dan karyawan untuk membahas perkembangan tentang tantangan dan umpan balik. Yang keduanya menggunakan alat kolaborasi dan manajemen proyek seperti Google Workspace untuk memantau kemajuan dan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiganya itu adalah reviewing. Apa itu reviewing? Reviewing adalah peninjauan. Fase peninjauan di Google biasanya dilakukan setiap kuartal dan tahunan. Proses peninjauan melibatkan yang pertama penilaian kinerja karyawan berdasarkan pencapaian OKR. Yang kedua umpan balik dari rekan kerja atau peer feedback untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Nah, yang ketiganya itu diskusi kinerja antara karyawan dan manajer untuk mengevaluasi hasil yang dicapai dan merencanakan pengembangan lebih lanjut. Google juga menggunakan sistem penilaian 360 derajat, di mana karyawan menerima umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan bawahan mereka. Nah, yang keempat di sini ada rewarding. Apa itu rewarding? Adalah pemberian penghargaan. Untuk penghargaan kinerja karyawan, Google menerapkan berbagai bentuk penghargaan termasuk bonus berbasis kinerja yang terkait dengan pencapaian OKR, terus meningkatkan gaji dan promosi berdasarkan hasil peninjauan kinerja, dan pengakuan non-monetary seperti penghargaan internal, kesempatan pembangunan karir, dan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek menarik. Penghargaan ini dirancang untuk memotivasi karyawan, mendorong inovasi, dan mempertahankan talenta terbaik di perusahaan. Dengan pendekatan ini, Google berusaha memastikan bahwa setiap karyawan memiliki tujuan yang jelas, menerima umpan balik yang konstruktif, dan dihargai atas kontribusinya, yang pada gilirannya mendukung budaya perusahaan yang produktif dan inovatif. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengambil beberapa pembelajaran dari Google untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkinerja tinggi. Penerapan yang pertama adalah penerapan OKR, Object and Key Result. Google berhasil dengan metode OKR yang menetapkan tujuan ambisius dan hasil kunci yang terukur
Perusahaan dapat menerapkan OKR untuk memastikan setiap karyawan memiliki tujuan yang jelas dan terukur, sehingga memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih fokus. Yang kedua adalah budaya feedback atau berkelanjutan. Nah, penerapannya adalah budaya feedback yang terbuka dan berkelanjutan. Feedback dari rekan kerja dan atasan bisa membantu karyawan mengetahui kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Ini mendorong lingkungan kerja yang lebih transparan dan kolaboratif. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi rutin. Misalnya melalui pertemuan 1-1 dan peninjauan kuartal. Ini membantu karyawan tetap fokus pada tujuan mereka dan memungkinkan manajer untuk memberikan pembangunan tepat waktu. Dan yang keempat, menggunakan teknologi untuk kolaborasi. Menggunakan alat teknologi untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di antara tim. Google Workspace misalnya membantu tim bekerja lebih efisien dan terorganisir. Yang kelima, pengakuan dan penghargaan. Memberikan penghargaan yang tepat atas pencapaian karyawan, baik melalui bonus, promosi maupun pengakuan non-monetary. Penghargaan ini bisa memotivasi karyawan untuk terus berkontribusi dalam pencapaian hasil yang lebih baik. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Nah, di sini akan menawarkan peluang pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Google dikenal karena program pelatihan internalnya yang komprehensif yang membantu karyawan terus belajar dan berkembang. Yang ketujuh, lingkungan kerja yang mendukung. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan termasuk keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, ruang kerja yang nyaman, dan fasilitas yang mendorong produktivitas dan kreativitas. Yang kedelapan, inovasi dan kreativitas. Mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan karyawan kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Misalnya Google memiliki program 20% tim yang memungkinkan karyawan menghabiskan 20% waktu kerja mereka untuk proyek-proyek pribadi yang bisa berpotensi menjadi inovasi baru bagi perusahaan. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, perusahaan di Indonesia dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis, produktif, dan menarik bagi talenta terbaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja SDM secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya